Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembelajaran matematika wajib kelas 12. Hari ini kita lanjutkan materi pembelajaran kita ke bagian jarak titik ke garis. Kemarin di video sebelumnya saya sudah membahas mengenai jarak titik ke titik. Saya kira itu mudah karena untuk jarak titik ke titik itu dihubungkan dengan sebuah garis ya. Itu sudah lama kalian memahami itu. Dan ini jarak titik ke garis itu ada sedikit perbedaan karena di sini yang satu titik, yang satu adalah garis, yaitu dua objek yang berbeda. Untuk dua objek yang berbeda ini sedikit ada penyesuaian ya, di mana bahwa garis itu kan panjang, punya panjang, sedangkan titik itu tidak punya panjang. Dari sini kita bisa tahu bahwa kalau kita menghubungkan sebuah titik terhadap garis itu ada banyak sekali penghubung ya, bisa ini ya, misalkan terus dari sini ke sini, ada yang dari sini ke sini lagi, dan banyak sekali ya. Jadi jarak antara titik dan garis itu sebenarnya banyak. Tetapi manakah ya, manakah yang dimaksud sebagai jarak yang sesungguhnya? Ya, titik A terhubung dengan banyak titik di sebuah garis. Manakah yang dari banyak garis ini yang dimaksud dengan jarak? Tentu tiap garis ini punya ukuran yang berbeda-beda. Ini A dan C lebih panjang, A dan B, A ke E lebih pendek, AD pendek, AB lebih panjang lagi. Dan seperti itu. Bagaimana? Apakah jarak itu macamnya banyak? Enggak, jarak itu tetap satu. Jarak yang dimaksud yaitu jarak, yaitu garis yang menghubungkan sebuah titik dengan garis, di mana garis penghubungnya nanti itu siku-siku atau tegak lurus di sini ya, tegak lurus terhadap garis. Jadi jarak antara titik dan garis itu adalah garis yang menghubungkan titik tersebut dan tegak lurus terhadap garis. Ya, di gambar ada di sini. Jadi misalkan A, jarak titik A ke garis hitam ini, maka jarak yang betul adalah AF yang di sini. Di mana AF itu harus tegak lurus terhadap garis. Jadi seperti itu. Jadi syaratnya harus tegak lurus. Jadi garis penghubung titik dan garis itu harus tegak lurus dengan garis yang dimaksud. Jadi jarak itu untuk yang ini adalah yang warna hitam ya. Yang hitam ini itu adalah jarak yang sebenarnya. Ya, dari sini bisa kalian lihat bahwa penghubungnya itu banyak, tetapi yang dimaksud jarak titik ke garis itu adalah yang tegak lurus saja. Ya, yang F ini saja, AF garis AF. Itu definisi utamanya. Jadi tolong diingat-ingat baik-baik bahwa titik ke garis itu jaraknya adalah garis yang tegak lurus, yang AF. Seperti itu ya, bisa kalian pahami. Baik, kita lanjutkan sekarang ke contoh yang kedua. Ya, ada di halaman selanjutnya, ada sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 ya. Tentu di sini saya perhitungannya sudah ada di buku, saya hanya akan menjelaskan bagaimana ya, bagaimana kok bisa seperti itu. Ya, yang pertama adalah kubusnya seperti ini, ABCDEFGH, di mana kita disuruh mencari, tentukan jarak titik A ya, titik A dan garis HB. Nah, H di sini, B di sini. Maka kita pertama-tama harus membuat garisnya dulu, garis HB. Ya, garis HB. Garis HB ini masih ingat yang kemarin di video kemarin ya, bahwa HB itu adalah diagonal ruang dari sebuah kubus. Kemudian untuk mencari jarak antara A dan HB ya, jarak A dan HB ini sebenarnya yang mana? Jadi kita harus mencari dulu antara di garis A dan HB, kita hubungkan dengan sebuah garis yang tegak lurus. Misalkan saya punya titik A aksen di sini, kita buat garis A ke A aksen yang tegak lurus. Jadi ini garis hitam dan garis ungu ya, ini
itu tegak lurus. Jadi yang dimaksud jarak antara garis A, maaf, titik A dan garis HB ini adalah A aksen. Ya, A aksen inilah yang dimaksud sebagai jarak. Kemudian bagaimana kita menghitung ini? Ya, untuk menghitungnya tentu kita masih menggunakan satu rumus yang sering digunakan, yaitu rumus Pitagoras. Masalahnya kita mau Pitagorasnya dari segitiga yang mana dulu? Pertama ya, untuk mencari jarak ini tentu kalian harus mencari yang panjang ini dulu, HB. Ya, HB kemarin caranya adalah menggunakan segitiga ini dulu. Kita cari sampingnya, ya. AH kita cari, nanti setelah AH kita cari, kita bisa menentukan segitiga yang biru ini, ya, untuk mencari HB. Segitiga yang biru ABH ini, ya, adalah segitiga siku-siku di A. Jadi kita bisa mencari HB ini dengan rumus Pitagoras, ya. Kalau kurang jelas sebentar saya hilangkan kubusnya dulu. Nah, seperti ini. Lebih jelas ya. Kemudian seperti ini. Tinggal segitiga HAB ya, di sini yang biru ini adalah segitiga AHB. Tentu yang ini sudah kita tahu bahwa hitungannya berapa nanti setelah Pitagoras. Di sini rusuk tentu sudah kita tahu, dan HB nanti juga kita tahu. Kemudian bagaimana mencari ini? Ya, kalau kalian bingung, kalian bawa ya segitiga ini ke dalam bentuk dua dimensi. Ya, bentuk dua dimensi. Seperti ini contohnya. Ya. Di sini saya sudah membawa segitiga ini ke dalam bentuk dua dimensi. Kalau kalian bingung di sini ya, seperti ini. Sama. Dalam bentuk dua dimensi seperti ini, kalian bisa ya menggunakan persamaan segitiga. Jadi sebuah segitiga, ini segitiga ABH ini ya bisa dicari dengan dua cara. Dengan rumus yang sama, yaitu apa rumus segitiga? Setengah alas kali tinggi. Nah, setengah alas kali tinggi. Misalkan alas yang pertama ini AB dengan tingginya AH. Kalian bisa mencari luasnya. Ketemu, misalkan ketemu. Kemudian untuk mencari A aksen, kita menggunakan segitiga yang sama, tetapi kita putar. Ya, kita putar sebentar. Ini, ya, seperti ini. Seperti ini, kita putar ke sini. Jadi titik I ini adalah semula A, jadi I di sini. Kemudian J ini adalah A aksen, pindah ke sini. Jadi segitiga ini kita putar ke sini, ya, searah berlawanan jarum jam, dan kita bisa mencari garis IJ. Ya, garis IJ ini sama dengan garis A aksen, tetapi karena posisinya di sini dia menjadi apa? Tinggi segitiga. Ya, sama-sama segitiga siku-siku, segitiga yang persis sama, tapi bedanya segitiga yang kanan itu alasnya AB, tingginya AH. Sedangkan yang di kiri ini alasnya BH atau HB ya, di sini H. Tingginya adalah A aksen atau IJ. Ini hanya penulisan saja. Jadi bisa dilihat di buku bahwa muncullah sebuah persamaan luas, di mana luasnya adalah setengah HB dikali A aksen, ya, yang sebelah kiri ini A aksen, dan ini H. Jadi alasnya di sini, tingginya di sini, untuk yang kiri. Kemudian yang bagian kanan, alasnya di sini, tingginya di sini. Ya, perhatikan seperti itu. Jadi ini segitiga yang sama, tetapi dicari dengan dua rumus yang berbeda. Nah, kenapa kok seperti itu? Agar kita bisa menemukan ini. Ya, kalau kalian lihat di buku, setengah HB-nya sudah tahu, ya, kemudian A aksen dicari, sedangkan AB sudah ada, AH juga sudah ada nilainya. Jadi tinggal mencari A aksen. Jadi tinggi segitiga yang sebelah kiri, tingginya yang kita cari. Seperti itu. Jadi itu strategi dalam mencari apa? Jarak antara dua
titik dan garis maksud saya, di mana kita harus menggunakan beberapa metode. Kalau yang titik dan titik kemarin mudah, kita hanya perlu menggunakan Pitagoras dan semuanya terhubung, seperti itu kan. Tetapi jika di sini titik dengan garis, itu ada sedikit perbedaan di mana ya, selain kita membutuhkan Pitagoras, kita juga membutuhkan persamaan luas, di mana segitiga ini kita hitung menggunakan rumus setengah alas kali tinggi, tetapi alas dan tingginya itu berbeda. Kalau yang tadi ada yang memakai di sini alas dan tinggi, sedangkan ada yang memakai alas dan tinggi. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Kalau masih bingung silakan bertanya saja, jangan malu-malu. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Ini untuk jarak titik ke garis ini memang lumayan panjang. Kita ke contoh selanjutnya. Ya, ini beda dengan tadi. Ini ada di halaman 19 kalau di buku saya. Ya, di sini ada sebuah limas segi 4 ya. Di sini pastinya persegi ya, untuk gambarnya mungkin kurang begitu terlihat perseginya. Jadi ada sebuah limas segi 4. Kita akan mencari misalkan di contoh itu limas TABCD dengan panjang rusuk alas 4 ya, dan sisi tegak 8. Untuk perhitungan ada di buku semua. Saya akan menjelaskan sedikit saja mengenai konsepnya bagaimana ya. Misalkan di sini ada sebuah limas, kemudian kita disuruh mencari yaitu jarak titik T, titik puncaknya dengan garis yang memotong diagonalnya yaitu AC ya. Di sini garis AC ya. Jadi yang ditanya adalah titik T terhadap garis AC. Tentu untuk definisi jarak titik ke garis yaitu garisnya yang menghubungkan itu harus tegak lurus ya, tegak lurus. Maaf, mana garisnya? Nah, ini dia ya, garis hitam T ke P. P ini adalah salah satu titik di garis AC, titik tengahnya ini ya. Bisa dilihat karena ini beraturan, maka titik P ini tengah-tengah antara C dan A. Dan titik T dan P ini adalah tinggi dari limas ya, bisa diketahui bahwa itu adalah tinggi dari limas. Yang diketahui ingat tadi adalah sisi tegak. Sisi tegak ini berarti ini. Bukan 8 itu ini, tetapi yang samping, yang 8. Ya, dari situ. Kemudian langkah pertama adalah kalian harus hitung diagonal yang bawah, yaitu AC ini kalian hitung menggunakan Pitagoras. Karena beraturan ini siku-siku di sini kalian hitung, tentu bisa ya menggunakan rumus Pitagoras dan kita dapat 4 akar 2. 4 akar 2 ini ya, maaf di sini setelah kalian ketemu CA atau AC, kalian bawa segitiga yang tengah ini, yang biru ini menjadi bentuk 2 dimensi ya, seperti ini. Ini C, ini A, tengahnya ada P, yang di sini 2 akar 2, 2 akar 2, sedangkan AC keseluruhan yaitu 4 akar 2. Setelah itu yang di samping sini nilainya 8 ya. Kemudian bagaimana kita mencari titik, maaf, garis PT atau TP ini, sedangkan yang kita ketahui hanya sampingnya ya, bisa mencari dengan menggunakan apa? Rumus Pitagoras seperti itu ya, ada di halaman 20 kalau di buku saya. Dan cara yang kedua yaitu dengan
menggunakan sama yang tadi, yang juga yang di buku itu menggunakan persamaan dua luas ya, sama dengan yang tadi, yaitu menggunakan bantuan ini. Kita buat titik A aksen, di mana dia menghubungkan titik C dan A ya. Maka sama dengan kubus yang barusan, kita menggunakan dua persamaan luas segitiga, di mana segitiga yang pertama itu adalah alasnya AC, tingginya PT ya, yang dicari. Kemudian sampingnya itu AT dan tingginya adalah CA aksen. A aksen C. Seperti itu. Jadi bisa dicari ya, bagaimana mencari tingginya salah satu dari tinggi yang PT ataupun yang CA aksen. Seperti itu. Jadi di buku itu sudah ketemu ya, titik A ke garis TC. Oh, maaf, berarti yang dicari adalah CA aksen. Jadi CA aksen dicari, sedangkan yang diketahui adalah TA, TC, dan PT. Seperti itu. Begitu untuk contoh jarak titik ke garis. Untuk perhitungan yang lebih lanjut mungkin di video selanjutnya akan saya bahas, tetapi tidak menggunakan GeoGebra ini karena ini hanya visualisasi ya, karena untuk perhitungan itu lebih mudah menggunakan kertas ya, mungkin menggunakan kertas untuk video selanjutnya. Dan untuk video yang terakhir yaitu jarak titik ke bidang akan saya buat video selanjutnya. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.